Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri UIN Araniri, Banda Aceh, program studi biologi. Saya akan melakukan resume webinar yang dilakukan di Universitas Diponegoro tentang dinamika Arlindo dan upwelling di perairan Indonesia. Upwelling adalah peningkatan massa air yang lebih dalam menuju permukaan dan akan membawa massa air yang kaya akan nutrien dan akan membuat massa air di permukaan baik untuk pertumbuhan dan aktivitas fitoplankton. Suhu yang lebih rendah dan banyak mengandung klorofil A tinggi sering digunakan sebagai indikator terjadinya upwelling. Yang menjadi pengaruh pembangkitan upwelling yaitu transfer Ekman. Pembelokan transfer Ekman itu 90 derajat. Jika dari belahan bumi selatan, 90 derajat akan berbelok ke kiri. Jika dari belahan bumi utara, maka 90 derajat akan berbelok ke kanan. Yang penting dipelajari karena adanya pemupukan di laut dan kesuburan di laut itu oleh alam. Antaranya adalah upwelling. Saat laut subur, aktivitas fitoplankton meningkat dan produktivitas perikanan juga meningkat. Semakin banyak klorofil, hasil penangkapan semakin banyak. Saat suhu temperatur turun, maka hasil penangkapan juga semakin banyak. Daerah yang meliputi upwelling antaranya yaitu Laut Maluku, Laut Selatan Jawa, Laut Selatan Sulawesi, Laut Sewu, dan Laut Banda. Ada 3 proses penyebab terjadinya upwelling. Yang pertama yaitu ketika terdapat tikungan tajam di garis pantai yang mengakibatkan arus bergerak menjauhi pantai tersebut, sehingga terjadinya kekosongan massa air di dekat pantai. Lalu massa air thermocline akan naik dan mengisi kekosongan tersebut. Yang kedua yaitu ketika angin berhembus dengan kencang dan terus-menerus terjadi di jangka waktu yang lama. Apabila garis pantai berada di sebelah kanan, maka angin yang hembus dari sebelah utara. Apabila garis pantai berada di sebelah kiri, maka angin yang berhembus dari sebelah selatan itu terjadi terus-menerus, maka akan menimbulkan gaya Coriolis. Massa air yang sejajar di garis pantai itu akan berbelok sehingga terjadi kekosongan di garis pantai tersebut dan menyebabkan massa air yang berada di lapisan dalam itu naik ke permukaan. Yang ketiga yaitu ketika arus dalam membentur penghalang laut dan menyebabkan arus tersebut berbelok ke arah permukaan. Arlindo disebut juga dengan arus lintang dunia. Arlindo sangat penting bagi siklus laut dan juga iklim global. Arlindo adalah arus samudra yang penting bagi iklim global karena air tawar hangat bergerak dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia dengan garis lintang rendah. Arus ini berperan sebagai cabang tertinggi dalam sabuk pengangkut panas global. Arlindo dianggap juga sebagai bocornya massa air dari Samudra Pasifik bagian barat menuju wilayah tenggara Samudra Hindia melalui perairan Indonesia. Aliran massa air tersebut terjadi karena perbedaan dua tekanan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Penyebab terjadinya dua tekanan tersebut dikarenakan angin pesat tenggara yang akan mempengaruhi gerakan massa air dari Samudra Pasifik. Dalam keadaan normal, angin tersebut akan mendorong massa air dari Samudra Pasifik menuju ke wilayah barat Indonesia. Tersebut akan membuat massa air itu terjadi penumpukan sehingga terjadilah tekanan dari dua samudra tersebut. Dari beberapa penelitian diketahui bahwa alur masuknya Arlindo itu dari Selat Malaka, dari Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Sekian dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.